Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas UPN Veteran Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2021 yang bernama pertama dari saya, Raffi Syahir, kemudian Dan saya Hasbi Miftah Farid. Dan saya Yusua Rivaldo. baik. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga di sini ingin sedikit berbincang-bincang mengenai suatu topik kesehatan. Nah, sebelum masuk topik, mungkin aku mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian semua? Apakah baik? Alhamdulillah dari saya baik Raffi. Kebetulan tadi malam saya tidurnya cukup awal ya. Jadi sehingga saya bisa datang tepat waktu ke studio ini untuk membahas perbincangan pada pagi hari ini. Kalau dengan saya sendiri, Raffi, saya kurang istirahat, makanya juga saya agak sedikit-sedikit ngantuk. Karena memang saya dikejar deadline tugas, sehingga saya tadi malam itu tidur sampai pukul 3 pagi. Kira-kira begitu. Oh, oke, baik, terima kasih. Kelas B lumayan ya, sehat. Kalau Yosua, nah, agak itu ya, agak terganggu dengan tugas tadi malam. Jadi, eh, tadi mungkin karena itu ya, tugasnya itu banyak dan gak berasa ternyata udah sampai jam 3 malam. Nah, ya, ya gitu lah, namanya juga baik tugas dari kampus. Nah, kebetulan banget nih untuk topik perbincangan kita pada hari ini yaitu soal kesehatan mengenai kehidupan mahasiswa yang kerap kurang tidur. Nah, seperti yang Yosua tadi nih. Wah, itu materi menarik sekali tuh untuk kita bahas pada pagi hari ini. Betul nih, topiknya sangat menarik nih. Pas banget nih untuk aku yang sering banget tidur malam. Hehehe. Nah, betul tuh. Nah, jadi kan sudah umum ya kalau mahasiswa itu kadang kurang tidur. Mungkin karena baik banget tugas yang mereka laksanakan, baik juga kesibukan masing-masing. Entah karena tugasnya yang banyak, kegiatan kampus yang berat, lalu rapatnya itu kadang kelewatan malam atau proyeknya nggak kelar-kelar dan banyak hal lainnya. Nah, mungkin di sini aku mau nanya nih ke kalian sendiri. Kalian kalau tidur telat itu biasanya alasannya kenapa ya? Kayak kenapa kalian kesibukannya apa gitu sampai telat tidur? Oke, kalau untuk dari saya sendiri yang pertama pastinya terkait banyaknya tugas, yang kemudian karena deadline tugas tersebut mepet secara bersamaan, sehingga itulah yang kadang-kadang membuat saya tidur sampai pukul 11 hingga setengah 12 malam. Baik, kalau saya sendiri, karena saya di mana mahasiswa sekaligus saya mempunyai usaha bisnis, saya juga sibuk dengan agenda saya di luar kampus, yang dimana juga saya mengikuti rangkaian kegiatan KKWP atau kuliah kewirausahaan yang diadakan oleh Kemenpora. Maka dari itu saya juga harus menyiapkan produk, saya harus menyiapkan proposal, dan juga saya harus memberikan juga suatu seperti promosi dari Instagram, sosial media yang saya punya dalam artian untuk menambahkan minat dan juga dapat mendapatkan permodalan daripada Kemenpora untuk usaha bisnis saya tersebut. Maka sangat terganggu waktunya dan juga saya mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk beristirahat. Oke, baik, Pak. Ini dari Yosua menarik nih. Ya, tampaknya kesibukannya di luar kuliah ada banyak ya, kayak ikut ke kuliah kewirausahaan, lalu ikut bisnis juga, ya banyak yang diurusin, banyak kerjaan ya. Ya nggak pantas sih tidurnya itu kadang suka kurang. Nah, jadi ya pada hari ini kita mungkin pengen kayak nanya-nanya sedikit nih buat kepada kalian, pada masing-masing juga buat eh, gimana kondisi tidur kalian, lalu kayak gimana hal yang bisa kita lakukan untuk melawannya itu. Mungkin pengen nanya nih ke kalian di sini nih. Eh, lalu kayak selain kesibukan tadi itu biasanya telat tidurnya tuh gimana ya? Kayak kenapa bisa telat tidur kayak gitu? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu kenapa saya bisa telat tidur karena mungkin banyaknya tugas dengan deadline yang mepet, kemudian adanya kegiatan acara keluarga yang dibarengi dengan kegiatan yang berada di lingkungan sekitar, sehingga itulah yang membuat saya tidurnya kadang-kadang bisa sampai jam 11 atau hingga hampir jam 12 malam. Betul, sama Hasbi, saya juga mirip-mirip karena juga saya pulang sampai rumah sudah malam, larut malam, dan juga saya belum harus melihat juga tugas dari kampus, apakah ada deadline yang mengejar, ya kan?
Maka juga saya baru sampai kasur itu bisa di jam 1 atau jam setengah 2. Oke oke. Ya, jadi kayak banyak sibukan masing-masing juga ya, sampai malam banget bahkan teman kita ini. Nah, kalau mau nanya, kira-kira frekuensinya atau kayak seberapa sering sih kalian kayak telat tidur gitu, kurang tidurnya? Ya kalau untuk saya sendiri frekuensi untuk sering telat tidurnya tuh cukup jarang ya, karena biasanya saya itu membiasakan diri untuk tidur paling malam jam 10 malam dan paling cepat jam 9 atau jam setengah 8 malam. Kalau saya sendiri, saya hampir setiap hari di weekdays itu telat tidurnya. Paling saya mendapatkan istirahat cukup itu di weekend Sabtu Minggu, karena memang di weekend itu jadwal tidak terlalu padat dan juga memang hari libur, sehingga untuk kuliah juga belum ada yang online dan offline. Ketika hari libur jarang sekali, dan juga untuk usaha bisnis juga sangat saya minimalisir kan untuk pada saat weekend. Begitu, Raffi. Oke, terima kasih Yosua atas responnya. Kalau dari Yosua sendiri sih mungkin agak kurang waktu tidurnya ya. Lalu untuk Hasbi lumayan bagus nih, karena emang jadwal tidurnya itu terjaga. Kalau Yosua kelihatannya masih sibuk banget nih. Nah, mungkin pengen nanya kalian, kalau kalian kurang tidur itu kayak biasanya pengaruhnya apa aja sih, kayak efeknya apa aja gitu di kehidupan kampus kalian? Kayak apa kalian kurang konsen jadinya, lalu kurang fokus di kelas atau bagaimana? Oke, kalau untuk dari saya sendiri, kalau kurang tidur itu biasanya yang pertama kurang fokus di kelas, kemudian materi yang disampaikan oleh dosen kadang-kadang tidak masuk ke dalam memori, kemudian kondisi kesehatan menjadi terganggu. Di kelas itu menjadi sering sering ngantuk, sehingga itulah yang membuat saya tidak nyaman apabila tidur terlalu malam. Sama juga ketika saya tidur larut malam dan istirahat kurang, bangun pagi hari, saya juga terasa kantuk dan juga kepala saya sedikit pusing, karena juga memang waktu tidur itu sangat diperlukan dan saya tidak terlalu fokus dan membuat diri saya menjadi agak malas ketika di kelas. Oke, baik-baik. Nah, kira-kira mirip-mirip lah ya, kayak jadi kurang fokus, kurang konsen, dan performa jadi kurang kalau di kampus. Mungkin mau nanya juga nih, kalau selain kayak di luar performa kampus, kayak kalau berhubungan sama kesehatan kalian sendiri nih, nah kalau kurang tidur kalian jadi kadang suka sakit gitu, suka sakit gitu nggak sih? Jadi kayak kadang gampang pusing, lalu kayak jadi susah beraktivitas atau bagaimana, sering sakit. Nah itu bisa diceritakan nggak ya? Oke, kalau untuk dari saya sendiri, kalau saya tidur terlalu larut malam, yang pertama pastinya kondisi kesehatan saya menjadi terganggu, sehingga menyebabkan kadang saya flu, kemudian agak sedikit demam, sehingga yang menimbulkan saya tidak nyaman untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Oleh sebab itu, itulah mengapa saya jarang tidur terlarut malam atau yang disebut dengan bergadang. Oke, baik Hasbi. Kalau dari Yosua gimana nih? Kalau saya sendiri, ketika saya kurang tidur atau istirahat, maka efek yang ditimbulkan dari badan adalah saya menjadi eh, batuk atau pilek, karena juga memang imunitasnya menjadi tidak kuat, terganggu, dan mudah diserang oleh virus. Nah, maka dari itu juga saya juga kurang fokus dan juga membuat saya menjadi mengantuk dan tidur di kelas. Hmm, oke, makasih Yosua, Hasbi. Jadi kalian mirip-mirip kira-kira ya, kayak kadang sakit, kadang pusing, mual, kadang kayak flu. Nah itu memang normal ya untuk orang yang kurang tidur. Karena memang faktanya tidur itu normalnya 7 sampai 8 jam. Dan itu harus terjaga setiap hari dengan konsisten dan rutin. Kalau misalnya kita kurang tidur, pasti bakal berefek ke kesehatan kita juga. Nah, jadi yang dialami Yosua dan Hasbi itu normal ya. Kalau kalian kurang tidur, kalian akan berakhir seperti itu. Lalu mungkin aku pengen cerita sedikit ya kalau dari aku sendiri. Kalau aku sendiri juga apa namanya punya ya beberapa pengalaman soal kurang tidur. Itu bisa mempengaruhi kesehatan banget ya. Mungkin kalau pengen cerita itu waktu itu aku pernah ada satu pengalaman yang dimana ada tugas dari organisasi aku mengedit video. Nah itu di video itu banyak banget kayak pekerjaannya sangat berat dan panjang sekali. Pernah aku jadi kayak sampai 3 hari, 5 hari
atau sekitar 5 hari berturut-turut itu aku ngerjain sampai jam 3 malam gitu. Wah, itu tuh parah banget, tidurku kurang, terus aktivitasku terganggu banget ya, jadi sering sakit, lalu ya pokoknya berantakan semuanya. Ya itu jadi pelajaran buat aku sendiri juga sih emang. Nah lalu mungkin pengen bertanya nih ke kalian lagi, selain yang tadi aku ceritakan, kalau dari kalian sendiri, apakah ada pengalaman menarik ya yang berhubungan dengan kurang tidur? Kayak misalnya karena saking kurang tidurnya tepar di jalan atau bagaimana gitu? Mungkin bisa diceritain nih. Ya, untuk pengalaman saya apabila saya kurang tidur, yang pasti pada saat ke kampus itu saya merasakan badan sudah tidak enak, sehingga kadang-kadang saya sudah di perjalanan itu sudah mulai lemas, sehingga di kampus saya kadang-kadang suka tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan saya kurang suka untuk tidur larut malam. Sama dengan saya, kalau saya juga, jadi kalau saya setiap ada tempat duduk, ketika saya menunggu saya langsung memejamkan mata dan saya bisa tertidur. Itulah yang membuat saya jadi agak harus hati-hati ketika saya apalagi transportasi umum, kan bahaya kalau saya langsung tidur guys, gitu. Oh iya benar ya Sua, bisa bahaya ya kalau misalnya di transportasi. Kalau misalnya lagi ketidur transportasi kan, nah kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di sana kan ya. Ya jadi emang lebih ke pastikan aja ya kita waktu tidurnya itu terjaga, lalu badannya bisa fresh di pagi hari dan bisa menjalankan keseharian kita. Menarik menarik. Lalu mungkin saya pengen nanya, kira-kira dari kalian sendiri kayak solusi atau pesan yang bisa diberikan kepada masing-masing atau pendengar yang ada di sini, bagaimana cara untuk melawan kurang tidur itu ya? Bagaimana cara mencegahnya? Kalau dari kalian gimana nih? Oke, Mungkin ada solusi-solusi kalau untuk pribadi? dari saya sendiri, solusi yang pertama mungkin kalau untuk ada tugas ya, kemungkinan kita bisa mengerjakannya di awal-awal deadline, awal-awal pada saat diberikan, sehingga pada deadline pengumpulannya sudah dikumpulkan. Kemudian untuk pengerjaan tugasnya bisa dilakukan pada sore hari atau enggak malam pada jam 7 hingga 9 malam, sehingga jam 10 malam itu bisa tidur dengan cukup. Kemudian bisa ditambah dengan mengkonsumsi beberapa jenis vitamin, sehingga dengan mengkonsumsi vitamin tersebut imunitas kita akan menjadi semakin bertambah, dan untuk hari esoknya kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan di kampus dan kegiatan lainnya dengan penuh semangat dan refresh pastinya. Kalau saya Kalau sendiri juga, saya harus memang harus mengurangi aktivitas, dan juga memang saya juga meminum multivitamin yang dimana kegunaannya itu untuk mengembalikan mineral dan juga senyawa dari tubuh saya yang kurang akibat ketika saya begadang dan juga kurang istirahat. Ketika saya sudah meminum vitamin dengan air yang cukup, juga saya terasa menjadi normal dan fit kembali. Dan juga tidak lupa pada saat pagi hari kita juga harus menyempatkan diri untuk berolahraga. Seperti itu, Raffi. Oh iya, oke. Menarik ya nih dari Yosua dan dari Hasbi juga. Jadi intinya untuk menjaga jam tidur tetap teratur, kayak pastikan kita tentukan jam untuk tidur misalnya jam 10 dan itu harus terlaksanakan ya. Jangan sampai kita kayak diteterin, tidur-tidurin, akhirnya bablas tidur sampai jam 12, jam 1 malam. Nah itu nggak boleh ya. Lalu juga seperti Yosua, nah ini bagus nih. Dia tuh apa namanya mengonsumsi vitamin atau suplemen untuk mengembalikan mineral-mineral yang kurang akibat baik aktivitasnya itu ya. Lalu juga mencoba untuk banyakin apa namanya, kayak olahraga gitu loh untuk Yosua. Nah ini aku setuju di sini nih. Ini menarik karena kalau aku sendiri juga ada pengalaman kalau kita beraktivitas, maksudnya kayak berolahraga itu dan dilakukan secara rutin, nanti kita bakal metabolisme tubuh kita tuh lebih terjaga. Nanti di malam hari kita jadi kayak lebih ngantuk gitu loh. Jadi kayak lebih gampang buat tidur dan jam tidur dapat terjaga. Kita jadi bisa tidur tepat waktu dan bangun dengan perasaan segar. Nah ya itu bagus. Dengan beraktivitas kita bisa memperbaiki jam tidur kita. Lalu mungkin aku pengen bertanya nih. Tapi kan kadang kalau kita beraktivitas ya itu kan tetap kesibukan tetap ada ya. Nah itu gimana cara buat ngelawan itu tuh dengan kesibukan yang banyak tapi tetap tidurnya terjaga gitu nggak nyampe tidurnya malam-malam. Kalau kalian sendiri tuh bagaimana ya mungkin apa namanya solusinya?
Ya, kalau untuk dari saya sendiri, apabila pada pagi harinya sampai siang hari melakukan kegiatan yang cukup padat di kampus, sehingga tidak memungkinkan untuk saya untuk tidur siang sejenak selama 1 atau 2 jam di siang hari. Kemungkinan setelah perkuliahan selesai, apabila tidak ada tugas yang menumpuk, kemungkinan sehabis sholat Isya sekitar jam 8 atau setengah 9 saya sudah tidur gitu. Itu biasanya yang saya lakukan untuk mengatur pola tidur. Oke, jadi kalau dari Hasbi, yang penting tugasnya itu dikerjakan awal ya, biar malamnya bisa tinggal tidur saja. Oh ya, menarik tuh. Berarti kalau dari Joshua gimana? Kalau saya itu biasa saya harus memanage waktu, di mana saya juga harus tahu di mana ketika saya sudah batas waktu untuk selesai mengerjakan tugas, dan juga saya akan mengerjakannya lebih dahulu supaya saya tidak terlambat untuk dapat tidur dengan cukup pada malam hari. Oke, iya benar. Manage waktu ya. Nah, ini poin menarik juga nih. Mungkin aku juga pengen menambahkan, sebenarnya mirip juga seperti kata dua saudara kita yang ada di sini. Intinya untuk manajemen waktu, untuk mengatur prioritas kita, kayak apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu diselesaikan awal, supaya tugasnya tidak menumpuk dan supaya kita punya waktu buat tidur juga. Nah, kita harus pintar itu ya buat ngatur, karena kita memang sebagai mahasiswa, kesibukan yang kita punya tuh banyak. Selain di luar tugas, kita ada juga kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan organisasi, lalu kegiatan yang di luar semua itu. Contohnya seperti Yosua ini yang eh, melakukan bisnis juga kan ya selain di luar kuliah. Nah, itu memang sibuk dan itu perlu manajemen waktu yang sangat baik supaya waktu tidurnya bisa tetap terjaga dan bisa terjaga kesehatannya gitu. Karena memang kita semua tahu kalau kurang tidur itu sangat mempengaruhi kesehatan. Eh, Kayak orang bisa jadi sakit karena tidur, orang bisa jadi semangat dan segar dan kuat dengan tidur yang baik. Nah, jadi tidur ini memang lumayan penting ya buat mahasiswa. Nah, mungkin dari mungkin karena telah dibicarakan ya tentang solusi-solusi dan pesan yang bisa diberikan untuk melawan kurang tidur ini, mungkin itu juga sebagai uh, penutup dari podcast atau pembicaraan pada hari ini kita. Mungkin saya sedikit wrap up ya, berikan kesimpulan pada perbincangan pada hari ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita tahu kalau tidur itu penting, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Kita harus bisa baik mengatur waktu supaya waktu tidur tetap terjaga dan kesehatan tetap terjaga. Ya mungkin itu kalau dari saya soal pembicaraan kali ini. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan sebelum kita menutup pembicaraan pada hari ini. Ya, kalau untuk tadi saya sendiri, untuk teman-teman semuanya, untuk pendengar podcast pada pagi hari ini, alangkah baiknya mulai mengatur pola tidur dengan baik. Apabila ada tugas dikerjakan secepatnya, kiranya pada deadline-nya cukup jauh, mungkin di awal-awal diberikan tugas sudah dikerjakan, kemudian untuk pola tidurnya diusahakan sehabis sholat Isya, apabila sudah tidak ada tugas yang tidak ada tugas yang tidak ada tugas lagi, sekitar jam 8 atau jam 9 sampai setengah 10 malam sudah bisa tidur, sehingga di hari esok kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan dengan penuh semangat, segar, dan siap menerima materi perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen pada hari perkuliahan esok hari. Sangat betul apa yang dibicarakan oleh Hasbi, saya sudah sangat sepakat. Memang kita harus pintar untuk manage waktu, dan juga tidak lupa kita juga boleh ditambahkan vitamin, dan juga kita harus meminum air yang cukup, dan juga kalau perlu juga ada suplemen tambahan yang harus kita konsumsi, di mana juga untuk kebaikan dan juga supaya tubuh kita menjadi fit normal kembali. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Mungkin itu merupakan sekalian penutup dari perbincangan pada hari ini. Terima kasih semuanya kepada saudara-saudara yang telah hadir di sini. Lalu terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mendengarkan perbincangan kita dari awal hingga akhir. Semoga perbincangan kami di sini dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Lalu untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.